Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semuanya datang silih berganti. Ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Walaupun jenisnya terkadang sama, mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita. Karena dengan cobaan, kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah. Bisa jadi kalau hidup kita selalu mulus, kita lupa sama Allah. Hingga pada akhir hidup, Allah menghinakan kita dengan cobaan yang besar. Bahkan dengan neraka yang kekal. Karena selama hidup kita melupakan Allah. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Anda sudah berdoa siang dan malam, tapi Anda merasa bahwa doa belum dikabulkan oleh Allah, sehingga muncul rasa lelah, menyebabkan malas berdoa. Ketahuilah, Allah itu sangat suka dengan hamba yang berdoa, selalu meminta kepadanya setiap saat, setiap waktu. Cara kita minta kepada Allah adalah dengan terus meminta, mengemis, bahkan dengan cara menangis. Minta sama Allah ketika Allah belum mengabulkan doa itu. Tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar tangisan kita dalam meminta. Karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau dari kita selalu meminta, selalu berdoa, dan selalu ingat kepada Allah di waktu sedih ataupun di waktu senang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah ketika di waktu sedih saja, dan meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Ada bacaan menggunakan dua lafaz agung, yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan jaminan siapa yang berdoa dengan mengawali bacaan ini akan Allah beri apapun yang diminta hambanya. Dari Anas, ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan duduk. Lantas ada seseorang yang sholat, kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, la ilaha illa antal mannanu, badi'us samawati wal ardi, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut, maka akan diijabahi. Dan jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan beri. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya akan diberikan juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik, agar doa cepat diijabah. Pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuji Allah dengan dua lafaz agung yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Membaca salawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, Ya Allah, semoga salawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astagfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, atau bacaan istighfar yang lainnya. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung,
Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulang 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hamba-Ku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi tata cara berdoa yang baik dan benar sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala doa kebaikan yang dipanjatkan oleh Anda diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.